Kita lanjut untuk soal nomor 46. Pemungutan suara pemilu tahun 2024 diselenggarakan serentak pada A. Rabu 14 Januari 2024, B. Rabu 14 Februari 2024, C. Rabu 14 Maret 2024, D. Rabu 14 April 2024. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, yaitu Rabu 14 Februari 2024. Kita lanjut soal 247. Berdasarkan ketentuan pasal 347 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilih ditetapkan dengan A. Keputusan KPU, B. Keputusan DPR dan pemerintah, C. Keputusan Presiden, D. Undang-undang. Jawabannya adalah A. Keputusan KPU. Kita lanjut ke soal nomor 48. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih diberikan oleh A. Pantarlih kepada pemilih, B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, D. Panitia Pemilihan Kecamatan bersama Panwaslu Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A. Pantarlih kepada pemilih. Masuk soal 49. Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis A. Domisili wilayah rukun tetangga, B. Agama, C. Pekerjaan, D. Jenis kelamin. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu domisili wilayah rukun tetangga. Masuk soal nomor 50. Penyebab perlawanan Pattimura terhadap kolonialisme Belanda kecuali A. Adanya ekstirpasi dan pelayanan Hongi, B. Adanya sikap politis rakyat Maluku dalam membandingkan antara penjajah Belanda dan Inggris, C. Belanda menginginkan untuk menghapuskan adat Tawang Karang, D. Adanya kebijakan penyerahan wajib. Jawaban ada pada pilihan C. Belanda menginginkan untuk menghapuskan adat Tawan Karang. Masuk ke soal nomor 51. Tindakan provokatif Belanda yang dilakukan untuk memancing perlawanan Pangeran Diponegoro adalah A. Membangun jalan raya Yogyakarta Malang yang melintasi kompleks makam leluhur Diponegoro, B. Memecat Pangeran Diponegoro dari Dewan Perwakilan, C. Mengirim Sentot Ali Basya untuk memerangi golongan Padri, D. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai raja. Jawaban ada pada pilihan A. Membangun jalan raya Yogyakarta Malang yang melintasi kompleks makam leluhur Diponegoro. Masuk ke soal nomor 52. Jabatan 5 perwakilan masing-masing negara Asia Tenggara merupakan A. Menteri Luar Negeri, B. Wakil Presiden, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, yaitu A. Menteri Luar Negeri di 5 negara sebagai pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Kemudian masuk 53. Nama perwakilan dari Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah A. Adam Malik, B. Soeharto, C. Wiranto, D. Ali Sadikin. Jawabannya adalah A. Adam Malik. Masuk soal nomor 54. Berikut ini yang tepat merupakan bagian dari perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Kotak suara, surat suara, tempat pemungutan suara, spanduk, dan WC. B. Alat untuk coblos, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan TPS. C. Baliho dan spanduk, kotak suara, dan surat suara. D. TPS, segel, stempel, botol, dan bendera. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, yaitu alat untuk coblos, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan TPS. Jawabannya adalah B. Soal 55. Jumlah surat suara TPS dicetak sama dengan A. Jumlah daftar pemilih tetap, B. Jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan, C. Jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, D. Jumlah pemilih pada setiap kabupaten kota. Jawabannya adalah C, yaitu jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Kita masuk soal nomor, jawabannya adalah C. Kita masuk soal nomor 56. Di antara ini yang bukan tokoh pendiri ASEAN adalah A. Tanat Koman, B. Narsis Koramos, C. Tun Abdul Razak, D. Kwi Kian Gi.
Jawabannya adalah D. Kwi Kian Gi adalah orang Indonesia, sedangkan yang mewakili adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, bukan Kwi Kian Gi. Jawabannya adalah D. Masuk soal 57. Tembok besar Cina yang panjangnya 2450 km dibangun selama berabad-abad lalu. Kaisar pertama yang membangun tembok ini dan mendapat julukan Kaisar Kuning adalah A. Ling Fang, B. Uli, C. Han Kaosu, D. Hanuti. Yang jawabannya paling tepat adalah B. Hanuti. Maka jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 58. Pada pemilu 2019 jumlah partai lokal sebanyak apakah 4, B 6, C 8, D 10? Jawaban yang paling tepat adalah A 4 partai lokal. Masuk soal 59. Pada pemilu 2019 jumlah partai nasional adalah sebanyak A 14, B 16, C 8, D 20. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 16 partai untuk tingkat nasional. Kita lanjut lagi ke soal terakhir untuk sesi ini, yaitu soal 60. Di antara partai berikut ini yang tidak lolos ambang batas parliamentary threshold dalam pemilu 2019 adalah kecuali. Untuk soal ini mereka menanyakan partai-partai mana sajakah yang memperoleh kursi di Senayan atau kita sebut Partai Senayan. Ada 9 partai. Jadi di antara pilihan ini kita harus mengidentifikasi mana saja yang termasuk. Kita coba jawaban A. Gerindra iya, PSI yang tidak lolos 2019, tapi kata kecuali berarti yang lolos. PSI tidak lolos, Nasdem lolos. Jawaban A tidak. B. PKB lolos, PAN lolos, Demokrat lolos. Simpan dulu. C. PKB lolos, Garuda tidak, P3 lolos. D. Golkar lolos, Hanura tidak, Perindo tidak. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang lolos itu ada pada pilihan B, yaitu PKB, PAN, dan Demokrat. Karena tadi ditanyakan dipertegas yaitu kecuali. Berarti dia menanyakan partai mana yang lolos. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B, PKB, PAN, dan Demokrat. Demikian 15 soal yang sudah kita sajikan. Semoga bermanfaat. Nantikan soal-soal berikutnya. Terima kasih.